Bakar, Umar, Utsman, Ali. Masa mereka pakai mazhab? Imam Syafi'i kan datang belakangan. Nah, itu menunjukkan kamu salah selama ini. Mestinya jangan pakai mazhab Syafi'i. Lalu yang benar, langsung ke Quran dan Sunnah. Ini kalimat benar, tapi pemahaman kita tetaplah mengikut para salafus saleh. Atau yang lebih fatal lagi, saya hanya mau ikut Imam Bukhari dalam bidang hadis, tapi tidak mau bermazhab kepada mazhab yang empat. Langsung ambil dari Sahih Bukhari. Dia lupa bahwa Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah. Dan Imam Bukhari itu mengambil hadis dari gurunya bernama Imam Ahmad bin Hanbal tahun 241 Hijrah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal itu berguru kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Jadi kalau ada orang berkata saya memakai hadis Sahih Bukhari, tidak mau bermazhab, sama artinya dengan saya mau ambil muridnya tapi tidak gurunya. Karena Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari mengambil hadis dari Imam Syafi'i, tapi tidak secara langsung, melalui muridnya dari Baghdad bernama Imam Ahmad bin Hanbal yang disebut dengan Imam Hanbali. Betul, Imam Ahmad bin Hanbal yang menulis kitab hadis terbesar bernama kitab Musnad Ahmad yang isinya lebih dari 40.000 hadis itu. Hafal hadis, bergelar Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Tapi dia sendiri mengaku sebelum Syafi'i datang ke Baghdad, kami tidak tahu mana hadis am, mana hadis khas, mana taqyidul mutlaq, mana am, mana khas, mana yang umum, mana yang khusus. Sampai akhirnya datang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menyusun satu perangkat software untuk memahami Quran dan hadis, bagaimana mengistimbat hukum, bagaimana menggunakannya mencari dalil yang disebut dengan ilmu usul fiqh dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i memanggil muridnya bernama Rabi' Al-Muradi. Rabi', ta'al. Imam Rabi', mari kemari. Tulis. Imam Rabi' pun menulis risalah yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i setebal 300 halaman dalam satu majelis, tanpa Google, tanpa copy paste. Hari ini kitab itu menjadi rujukan oleh para mahasiswa pasca sarjana di Universitas Al-Azhar. Kitab Ar-Risalah yang ditulis langsung oleh Rabi' Al-Muradi dari gurunya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka induk dari segala kitab usul fiqh yang dikaji orang zaman sekarang barulah dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa, lalu disederhanakan oleh ulama modern semisal Dr. Abdul Karim Zaidan dalam Al-Wajiz fi Usul Fiqh, diterjemahkan oleh para ulama, dosen-dosen UIN. Kitab usul fikih sederhana, mudah dipahami oleh mahasiswa. Maka pahamlah orang bahwa pengambilan dasar hukum dalam Islam, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddus zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, bukan hanya sekedar membaca lalu mereka-reka, menebak-nebak lalu menetapkan suatu hukum. Lagi-lagi mereka belajar kepada para ulama. Setelah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i khatam kepada ulama-ulama Makkah, di antaranya Imam Sufyan ibn Uyainah. Lalu kemudian beliau pergi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, menemui gubernur Madinah. Kata Imam Syafi'i, wahai gubernur Madinah, tolong bawa aku ke rumah Imam Malik bin Anas, karena aku ingin belajar hadis kepada Malik bin Anas. Apa jawab gubernur Madinah? Hai Syafi'i, andai kau minta aku memindahkan bukit Uhud, maka lebih ringan daripada menghadap
kepada Malik bin Anas. Begitulah aura, begitulah karisma, begitulah kemuliaan ulama pada saat itu. Lebih ringan memindahkan bukit Uhud daripada menghadap wajah haibah kewibawaan Imam Malik bin Anas. Kenapa demikian? Karena Malik bin Anas tidak pernah membawa proposal. Melihat wajahnya teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat wajahnya teringat hadis-hadis Rasulullah. Dialah Malik bin Anas yang duduk dalam satu majlis, merah wajahnya, tapi kajian hadis tetap dia lanjutkan, dia teruskan. Selesai pengajian ditutup, dia pun pingsan. Setelah tersadar, orang bertanya, "Hai Malik bin Anas, mengapa engkau tadi pingsan dalam kajianmu?" "Aku disengat kalajengking lebih dari sekian belas kali." "Mengapa engkau tidak menghentikan kajianmu?" "Aku malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan kajian hanya karena sengatan kalajengking." Tapi jangan gara-gara ini nanti lalu ada yang ngetes. Kalau itu Ustaz Somad kita tes juga, jangan. Saya hanya pandai menyampaikannya saja. Mudah-mudahan dijauhkan Allah dari sengatan kalajengking. Kemuliaan, kehormatan itu datang bukan karena pakaian yang dibuat-buat, bukan karena ketundukan kepada makhluk, tapi karena ta'alluq, kedekatan hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah doa Adam diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa Adam diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tapi dalam hadis ada tambahan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, ampunkan dosaku berkat kemuliaan Muhammad. Itu doa Adam kepada Allah. Orang yang mendengar ini Ustaz Abdul Somad nampaknya error di depan para ulama. Masa Nabi Adam mohon kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad? Memangnya urutan Nabi Muhammad dulu baru Adam? Kan Adam dulu baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya kepada Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu pada siapa yang tidak tahu. Allah bertanya, "Ya Adam, kenapa kau sebut nama Muhammad? Apakah engkau tahu dia siapa?" Kata Adam, "Aku tidak tahu siapa dia. Tapi ketika engkau ciptakan aku, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, fanafakhta fihi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama bersanding dengan namamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu dia siapa, makhluk apa, tapi aku yakin kedudukannya pasti mulia, karena kalau tidak mungkin namanya bersanding dengan namamu ya Allah. Maka aku memohon kepada Engkau bertawassul dengan namanya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad antaghfirali. Aku memohon kepada Engkau berkat kemuliaan Muhammad, ampunkan silap salah dan dosaku. Sebelum dia wujud, bertawassul kepadanya. Sebelum dia ada di alam nyata, bertawassul menyebut namanya. Maka apalagi setelah dia pernah ada, lalu kemudian dicabut Allah nyawanya dan dipindahkan ke alam barzah, maka bertawassul kepadanya tak pernah putus sampai hari kiamat. Itulah mengapa dalam kunut subuh tadi pun tetap bertawassul menyebut namanya. Selama ini menyebut namanya di awal, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam. Tapi dalam kunut namanya tidak disebut di awal, disebut di akhir. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adayt tabarakta rabbana wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tidak sampai doa kalau tidak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Malik bin Anas karena dia menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan hibah wibawa Malik bin Anas
karena dia menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau jaga sunnah nabiku, kau dekatkan dirimu dengan nabiku, maka kumuliakan engkau wahai Malik bin Anas. Sampai-sampai gubernur Madinah pun tidak sanggup menghadap engkau. Tapi karena ini permintaan dari seorang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, maka gubernur Madinah mau menemani Imam Syafi'i menghadap rumah Malik bin Anas. Sampai ke rumah Imam Malik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temukan kami dengan Malik. Maka pembantu Malik pun masuk ke dalam rumah. Wahai Imam Malik, ya, itu ada tamu di luar. Siapa namanya? Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dari Makkah, ingin berjumpa. Kata Imam Malik bin Anas, sampaikan kepada dia, baca dulu kitabku Muwatta. Nanti kalau dia sudah baca, maka baru dia belajar, supaya omonganku faham dan nyambung dengan kaji yang akan kujelaskan. Lalu pembantu itu keluar. Itulah kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Watta'tu kitabi hadza ala 70 min fuqaha'il Madinah. Aku bacakan kitabku ini kepada 70 ulama faqih ahli Madinah. Kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'a. Semuanya setuju bahwa kitab ini kitab sahih, maka aku namakan kitab ini Muwatta, kitab yang disetujui oleh para ulama. Begitu mereka dulu menulis kitab, dibacakan. Aradtu, aku presentasikan kitabi hadza, kitabku ini ala 70 min fuqaha'il Madinah. Ku bacakan kitabku ini kepada 70 ahli fikih Madinah. Semuanya menyetujui isinya. Barulah aku namakan dia kitab Muwatta, disetujui oleh para ulama. Suruh tamu itu membaca kitab ini. Kalau dia sudah baca, baru dia belajar kepada aku. Maka pembantu Imam Malik pun keluar. Hai Syafi'i, datang sekali lagi setelah baca Muwatta. Apa kata Imam Syafi'i? Sampaikan kepada Malik, Muwatta itu sudah di sini semuanya. Begitulah mereka para ulama menemui. Hari ini datang anak-anak umat Islam, bukan mau mengambil barokah, bukan mau belajar kitab, hanya mau selfie saja. Keberkahan sudah jauh. Tapi ada anak-anak yang masih mau mengambil gambar dengan ulama pun sudah alhamdulillah. Di tengah masyarakat yang memperolok-olok, mengejek-ejek, mengkriminalisasi ulama, masih ada anak ulama, masih ada anak muda yang mau dekat dengan ulama. Alhamdulillah.